Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam video ini kali ini saya masih melanjutkan nih tentang workshop ya, workshop pencegahan 3 dosa besar di pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek. Nah, kali ini adalah tentang rencana tindak lanjut. Jadi setelah pembukaan, setelah para narasumber ya, terakhir para narasumbernya itu adalah Mbak Arina yang dari UNICEF tentang disiplin positif. Ya, nah sekarang dilanjutkan nih. Ya, dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Dibentuklah diskusi kelompok dari masing-masing kabupaten kota. Mereka akan menyusun rencana-rencana untuk pencegahan 3 dosa besar di pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah, lalu juga ada kelompok tentang disiplin positif, ya. Terus juga tentu menghindari bagaimana terjadi cyberbully maupun cybercrime yang juga mengancam anak-anak. Nah, kelompok ini nantinya akan paparan. Jadi diberi waktu dulu mereka untuk berdiskusi ya, ditunjuk ketua, kemudian sekretaris, dilakukan diskusi kelompok ya. Mereka menulis di sebuah kertas gitu ya, warna-warni untuk usulan-usulan lalu ditempel di kertas yang sudah disiapkan ya, kertas panel yang disiapkan. Kemudian ada tim yang mengelompokkan ini usulannya apa, kalau sama tuh dikelompokkan, lalu kemudian dibikin satu yang utama. Dan beberapa kelompok ini sungguh menarik, bahkan ada yang memberikan istilah programnya dengan gadis desa, dan ada juga yang membuat program ya tadi pencegahan cyberbully melalui sosialisasi ya, yang melibatkan semua pihak, bahkan juga melibatkan dinas, tidak cuma dinas pendidikan tapi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas Kemeninfo gitu ya. Itu ini menjadi sangat menarik. Nah, rencana tindak lanjut ini berarti masing-masing kelompok tuh paparan kemudian. Jadi setelah kelompok 1, 2 sampai 6 itu paparan. Apa program mereka yang unggulan? Nah, itu lengkap tuh, kapan dilakukan, melibatkan siapa saja, biayanya dari mana, berapa besarnya anggaran, walaupun estimasi doang gitu ya. Lalu sasarannya siapa, narasumbernya siapa, itu betul-betul disusun. Ya, nah dan juga rencana mereka untuk membuat satgas anti kekerasan di masing-masing sekolah dan juga dinas. Jadi di sini pun ada kelompok dari dinas pendidikan yang juga membuat program yang tentu di level dinas pendidikan yang akan melibatkan berbagai sekolah. Nah, kita bisa menyimak loh ya, seperti apa paparan mereka berikut ini dari kelompok 1 sampai dengan 6. Pelan banget, mantap. Izinkan saya dari Banjarbaru, kelompok Banjarbaru untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok sekolah negeri dan swasta dan MTS sekota Banjarbaru dengan judul pencegahan intoleransi. Teman rekan-rekan dari kota Banjarmasin, Pak Iman. Sekali lagi Banjarmasin, Pak Iman. Distrik dan ITKS hebat, tepuk tangan dong semuanya. Baik Bapak dan Ibu, karena mengingat waktu, saya Gentariadi dari NKKS dan Distrik 5 Kabupaten dan Kota di Kalsel akan menyampaikan paparan mengingat waktu karena terbatas tentang dananya cuma sedikit, 1 juta, nanti di bulan Juli sampai Agustus kegiatannya. Keempat, mengadakan festival seni dengan deskripsi kegiatan adalah membentuk pagelaran teater dan panggung musik dengan tema anti perundungan dan juga lomba membuat poster anti perundungan. Sasarannya adalah peserta didik, pihak terkait yang akan dilibatkan adalah OPTDKP. Teman-teman di grup 6 itu yang ditampilkan dari kertas warna-warni itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, Dinasnya udah kenceng nih, maka saya yakin bahwa sekolah akan didukung. Nah, yang kedua adalah dinas harus memulai membuat satgas anti kekerasan di level dinas pendidikan. Karena kalau pelaku kekerasan misalnya, entah kekerasan seksual, entah kekerasan bentuk lain ya Bu Ayu ya, maka ya kalau pelakunya kepala sekolah nggak mungkin gurunya yang menangani kan di satgas sekolah, harus dinas pendidikan. Dan kalau dinas sudah ngebentuk, dinas bisa
woro-woro nih guru sekolah-sekolah, ayo kami sudah bentuk, kalian juga harus bentuk. Mungkin itu PR dan biar bisa menyelenggarakan tadi yang disebutkan sudah sangat baik ya. Untuk Dinas Pendidikan dan MKKS sekali lagi kita beri aplaus. Oke. Dan Bu Retno, tentunya yang kalau kita ketahui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ini memang cukup sangat kooperatif pastinya. Betul, dan wakil wali kotanya juga mendukung ya. Jelas, karena ada Tadi masing-masing kelompok ya. Iya. Ini kelihatan betul bahwa masing-masing kelompok paham apa yang mau dilakukan. Ya tadi yang kekerasan seksual ya menarik banget. Tadi cukup rinci dan menurut kami mudah-mudahan ya nanti pas Monef gitu ya dilakukan betul-betul udah ngebikin. Setidaknya kampanye mulailah dari nempel-nempel poster ya. Buat flyer di Instagram sekolah ya untuk anti kekerasan ya. Ini luar biasa deh semuanya. Yang kedua, tadi ada istilah-istilah kelompok ini kalau nggak salah ya Bu. betul. Gadis desa itu kan? Yang gadis desa dengan borju sama garda apa? Gardu. Iya, untuk ada gadis kota, itu gadis desa. Gadis desa itu istilah-istilah yang cukup menarik ya. Dengan menggunakan istilah-istilah itu orang jadi pingin tahu programnya. Jadi kreativitas Anda semua luar biasa ya. Kita beri aplaus gitu ya. Nah kemudian yang lain nih, rata-rata kan sosialisasi, karena memang harus memulai dari sosialisasi dan edukasi ya. Jadi semua sudah akan melakukan itu, tinggal jangan cuma di atas kertas ya Bapak Ibu semua, harus dilaksanakan. Oke. Kapan tuh kira-kira? Nah makanya kayaknya harus ada Monef ya, atau setidaknya pada saat Bapak Ibu menyelenggarakan baik luring, ya tadi kan luring rata-rata ya, mungkin bisa pakai itu loh Bu Ayu, apa sih namanya hybrid ya. Jadi kita yang di Jakarta nggak perlu datang ke sini, tapi bisa ikut ya melihat misalnya aktivitas itu melalui Zoom. Ya, pihak Kemendikbud saya rasa kalau disuruh memberikan kata sambutan juga pasti bersedia di acara Bapak Ibu semua. Ya, saya pikir itu, dan yang menarik dari semuanya adalah Bapak Ibu tidak lupa melibatkan dinas lain selain Dinas Pendidikan, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebutkan berkali-kali. Terus Dinas Info tadi, daerah disebutkan ya. Lalu ada tadi ya dengan Dinas Sosial. Ya kemudian dinas-dinas ini artinya Bapak Ibu sudah menyadari bahwa harus kolaborasi, tidak mungkin sendiri. Jadi Bu Ayu secara prinsip sudah oke ya, tinggal implementasinya. Satu lagi, semua Bapak Ibu ini menampilkan hanya satu program, tapi sebenarnya Bapak Ibu harus semuanya kan Bu Ayu? Betul. Jadi bukan cuma perundungan, bukan cuma kekerasan seksual, iya. Tapi harus semua elemen. 3 dosa besar. Oke, demikian ya video ini, dan ini benar-benar seru ya, karena RTL itu padahal udah sore banget bahkan menjelang maghrib, tapi mereka begitu semangat. Nah, yang menariknya nih ya, ditutup dengan lagu kemesraan. Jadi semua peserta menggunakan handphone ya, lampunya dimatiin nih, ruangan auditorium itu atau ruangan ballroom itu, lalu masih dengan handphone dinyalakan, semua menyanyikan. Dan semua berdiri, goyang-goyang ya, terus tangannya juga goyang-goyang, semua badannya goyang, penuh semangat hingga lagunya berakhir. Ya pokoknya seru banget ya. Silahkan dilihat nih, cuplikannya banyak banget kan. Nah, oke ya. Jadi udah berakhir lah video kita. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.